Good morning, brother and sister. As we start our chapel in this morning, let's invite the Holy Spirit by silent prayer. Amen. For the opening prayer will be led by Chacha. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for your blessing. Now we will start our chapel program. Please before beginning until the end. Bless your speaker to tell your word. I will. Thank you, Father, in the name of Jesus we pray. Amen. Now we will listen to special song by Abigail. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Let's prepare our heart to listen to sermon by Serindam. Selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Rabu kan? Kita waktunya chapel. Sekarang tanggal 21 Oktober 2020. Ya, kita akan memperhatikan video yang saya akan share nanti ya. Ya perhatikan nanti ya. Kalau sudah perhatikan, nanti ada beberapa pertanyaan yang saya harus berikan ke kalian. Nah, ini sebagai kuis ya. Biasanya kalau kita kan kalau kalian datang ke sekolah ada kuis. Tapi karena ini kondisi COVID, maka kuis itu akan saya berikan nanti bagian terakhir setelah video itu kita share ya. Oke, perhatikan ya. Nanti setelah video ini selesai, kalian wajib untuk menjawab ada 10 pertanyaan yang mesti kalian jawab. Oke? Kita akan share berikutnya video ini supaya kalian bisa perhatikan betul-betul ceritanya tentang saya lupa. Saya ingin sampaikan dulu satu ayat sebagai inti ya. Bilangan 13 ayat 1 dan 2. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel, ya. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang." Ya, saya ulangi ya. Kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Ya, ingat Bilangan 13 ayat 1 dan 2. Oke, kita akan ikuti berikut ini video tentang sesuatu. Nanti kalian perhatikan sesuatu yang berhubungan dengan Bilangan 13 ini. Oke? Oke. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron.
Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sedang Tuhan menyertai kita." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Aku Tuhan. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku, namun tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Jadi 40 tahun lamanya, kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Tuhan itu berpanjang dan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua dan Kaleb. Oke, anak-anak, kalian tadi sudah perhatikan kan ya? Sudah perhatikan videonya, ya, sudah perhatikan videonya. Nah, sekarang pertanyaannya, sekarang bagian pertanyaannya. Hati-hati loh ya, nanti jangan sampai salah jawabnya. Nanti kalau sudah menjawab boleh diberikan ke masing-masing wali kelas. Pertanyaan pertama, ya perhatikan. Dari semua cerita dalam video ini bersumber dari satu Alkitab, yaitu terdapat di kitab titik-titik-titik, pasal titik-titik-titik sampai dengan titik-titik. Pertanyaan pertama ya. Jadi sumber dari video ini tadi ada di Alkitab, di kitab apa ya?
kemudian pasalnya pasal berapa sampai berapa. Pertanyaan satu. Sekarang pertanyaan yang kedua. Perhatikan pertanyaan kedua. Siapakah yang berfirman kepada Musa? Saya ulangi sekali lagi. Siapakah yang berfirman kepada Musa waktu Musa dapat firman tadi, ya? Siapa? Tolong nanti kamu jawab, ya. Kemudian pertanyaan ketiga sekarang. Ketiga, ya. Sudah, ya. Satu soal kitab apa, kedua siapa yang berfirman, dan ketiga apa yang difirmankan kepada Musa atau Musa disuruh melakukan apa. Ini pertanyaan ketiga, ya. Disuruh apa Musa oleh titik-titik tadi, ya. Oke, pertanyaan ketiga disuruh apa. Kemudian pertanyaan yang keempat. Nah, ini perhatikan pertanyaan keempat. Setelah disuruh dia melakukan suatu tugas, ya Musa tadi, berapa jumlah pengintai pilihan yang disebutkan tadi? Ya, sekali lagi, berapa jumlah pengintai pilihan, ya, yang Musa sudah pilih dari tadi, yang dari orang-orang pilihan tadi, berapa jumlahnya pengintainya, ya. Oke. Nomor 4, berapa jumlah pengintainya. Kemudian yang kelima, 5, ya. Dari beberapa pengintai pilihan tadi, sebenarnya dia adalah orang-orang penting. Nah, apa jabatan dari pengintai-pengintai itu di suku mereka? Sekali lagi, apa jabatan dari pengintai-pengintai itu di suku mereka masing-masing? Mereka menjabat. Jadi apa jabatannya? Itu yang kelima. Sekarang keenam, ya. Sekarang keenam, perhatikan. Keenam adalah apa nama tanah yang disebutkan oleh Musa untuk didatangi. Ya, saya ulangi biar jelasnya. Apa nama tanah tujuan pengintai yang subur tadi, yang katanya subur itu, yang dinamai orang dengan nama apa? Lembah apa namanya? Ya, ada nanti kalau kalian perhatikan nanti ada lembah titik-titik. Atau lembah itu subur sekali karena itu banyak menghasilkan anggur dan sebagainya. Ya, oke. Pertanyaan ke-6 sudah selesai. Sekarang pertanyaan ke-7. Sebenarnya mereka melakukan tugas itu berapa hari? Sekali lagi, mereka melakukan tugasnya itu berapa hari sebagai pengintai, ya. Sebagai pengintai mereka melakukan tugas itu berapa hari? Jelas nanti kalau kalian melihat video itu dengan detail nanti disebutkan sekian hari. Oke. Pertanyaan ke-8. Di saat pengintai itu memberikan laporan, ya, kepada Musa, ternyata mereka terpecah menjadi beberapa bagian, 2 kelompok, yaitu mereka yang berani melawan maju perang dan mereka yang ketakutan melawan musuh mereka. Ya, mereka takut karena musuhnya besar-besar, tinggi-tinggi, mereka takut. Sebenarnya, pertanyaan berikutnya, sebutkan jumlah berapa yang berani dan siapa yang ketakutan. Sekali lagi, berapa jumlah orang yang berani melawan untuk bangsa itu, ya, dan siapa yang jumlah ketakutannya, yang takut itu berapa orang? Nah, jelas, ya, berapa orang yang berani dan berapa orang yang ketakutan. Pertanyaan ke-9, ya, pertanyaan ke-9. Pertanyaan ke-9 adalah, perhatikan ini, ya, pertanyaan ke-9. Di saat kelompok pengintai yang berani tadi musuh, ya, mau melawan tadi, dia akan ngomong, oh, aku berani mau melawan itu bangsa Israel. Tetapi rupanya ada yang marah kepada kelompok yang berani maju tadi. Ya, ada yang marah kepada kelompok yang berani maju tadi. Dia, bangsa Israel marah-marah ke orang yang berani maju ke melawan musuhnya tadi. Nah, sekarang pertanyaan, waktu bangsa Israel marah tadi, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi saat bangsa Israel marah-marah tadi? Apa yang terjadi pada orang ini, ya, yang berani ini? Ayo, apa yang terjadi? Nanti disebutkan di situ apa yang terjadi, bangsa ini mau apa titik-titik kepada 2 orang yang marah ini. Ya, berikutnya adalah pertanyaan terakhir. Pada akhir cerita, ya, pada akhir ceritanya tadi hanya ada 2 orang saja yang masih hidup.
Ya, pada akhirnya nanti mereka masuk Kanaan, hanya 2 orang saja yang mereka masih hidup. Nah, pertanyaan, sebutkan nama dari 2 orang itu. Sekali lagi ya, sebutkan nama dari 2 orang tadi. Sebutkan, ya jelas nanti di video kalian tadi jelas ya, yang kalian lihat sudah jelas sekali. Oke, udah itu yang tugas yang harus kalian isi ya. Nanti kalian isi, boleh kalian berikan ke masing-masing wali kelas. Oke, kita akan tutup. Thank you for the beautiful message to the closing song by Abigail. Selamat pagi Papa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. The closing prayer will be led by Serindam. Anak-anak, karena kita sudah selesaikan tugas kita hari ini ya, kita akan tutup dengan doa ya. Kalian yang di rumah boleh lipat tangan ya. Ya, jangan selinguan, jangan mata ditutup ya, mata ditutup, lipat. Mari kita berdoa anak-anak ya. Bapa kami di surga, terima kasih Engkau sungguh baik pada kami, Engkau telah mengampuni semua kesalahan kami. Terima kasih pula Engkau telah mengampuni dosa-dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak. Kami berdoa untuk anak-anak kami, kiranya Tuhan memberkati mereka, mengasihi mereka, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan iman yang teguh, memberikan belajar yang baik, memberikan nilai yang cukup tinggi. Biarlah Tuhan juga mengasihi mereka semua. Apabila kami melakukan aktivitas kami hari ini, biarlah Tuhan juga bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik pada kami, Engkau mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Makasih anak-anak. This chapel program is over. God bless.